Hai semuanya, jumpa kembali dengan saya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan negara Malaysia dan negara Filipina. Oke, baiklah teman-teman semua. Pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih bentuk negara Malaysia itu. Ini adalah penampakan peta dari negara Malaysia di mana untuk wilayahnya terbagi menjadi dua, yakni Malaysia Barat yang berada di semenanjung benua Asia dan Malaysia Timur yang berada di Pulau Kalimantan. Nah, untuk batas geografis, sebelah utara Malaysia berbatasan dengan Thailand, kemudian sebelah timur Laut Cina Selatan, sebelah selatan yaitu negara Singapura dan negara Indonesia, dan sebelah barat yaitu Selat Malaka. Sedangkan untuk Malaysia Timur, sebelah utara berbatasan dengan Brunei Darussalam, batas timur yaitu Laut Sulawesi, kemudian batas selatan yaitu negara Indonesia, dan batas barat yaitu Laut Cina Selatan. Nah, negara Malaysia ini merupakan negara federal yang terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara. Dengan luas 330.803 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Kemudian jumlah penduduk negara ini mencapai 302.730.000 jiwa pada tahun 2020. Nah, kita lanjut ke bentuk pemerintah negara Malaysia. Jadi Malaysia mengadopsi sistem demokrasi parlementer di bawah pemerintahan monarki konstitusional. Malaysia dipimpin oleh Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang dipilih dari 9 Sultan Negeri Melayu untuk menjabat selama 5 tahun sebagai kepala negara yang pemerintahan tertinggi angkatan bersenjata. Sistem ini adalah berdasarkan sistem Westminster karena Malaysia merupakan bekas koloni Inggris. Kekuasaan eksekutif yang ditentukan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, berdasarkan konstitusi Malaysia, Perdana Menteri haruslah anggota Dewan Rakyat yang menurut yang di-Pertuan Agong memimpin kelompok mayoritas dalam parlemen. Sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Malaysia ini mengamalkan sistem parlemen 2 kamar, yaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Negara memiliki 70 yang terpilih selama 3 tahun. Pemilihan anggotanya biasa dibagi 2, yaitu 26 anggota dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai perwakilan 13 negara bagian. 44 anggota lagi ditunjuk oleh Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, termasuk 2 anggota dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 1 anggota masing-masing dari Labuan Putrajaya. Dewan Rakyat itu memiliki sebanyak 222 anggota dan setiap anggota mewakili suatu daerah pemilihan. Anggota dipilih atas dasar dukungan banyak pihak melalui pemilu. Setiap anggota Dewan Rakyat menjabat selama 5 tahun dan setelah itu pemilu yang baru akan diadakan. Selanjutnya, pembahasan tentang proses pembuatan kebijakan publik Malaysia. Sepertinya patut diketahui bagi masyarakat di Indonesia bahwa negara yang seringkali konflik dengan Indonesia, Malaysia merupakan negara yang memiliki kebijakan yang dianggap rasis.
Hal tersebut tergambarkan dari berbagai kebijakan-kebijakan yang ada di negara tersebut. Keragaman masyarakat Malaysia yang terdiri dari ras Melayu, Cina, dan India ini memiliki segudang kebijakan yang membuat negaranya terlibat dalam konflik rasial. Jadi, pada tahun 1969 terjadi krisis antara suku bangsa Melayu dan suku bangsa non-Melayu, yakni suku bangsa Cina. Hal tersebut terjadi karena kebijakan yang dibuat dan disepakati sebelumnya dalam pembagian konstitusional dianggap tidak efektif. Sebelum Inggris melepaskan Malaysia, secara penuh dibuatlah kesepakatan dalam pembagian secara konstitusional. Kebijakan tersebut diantaranya adalah memberikan privilege kepada masyarakat Melayu untuk memegang politik, agama, dan menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa nasional, dan memberikan privilege kepada Cina dan India dalam bidang perekonomian. Pada dasarnya, kebijakan ini merupakan kebijakan yang dianggap dapat menjembatani konflik yang terjadi antar suku bangsa di Malaysia. Kebijakan One Malaysia diharapkan dapat menghapus adanya ketimpangan sosial yang terjadi dengan menghapus perbedaan. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi budaya Malaysia mengacu pada beragam budaya dari orang-orang Malaysia yang berbeda. Orang-orang pertama yang tinggal di daerah itu adalah suku-suku asli yang masih tersisa. Mereka diikuti oleh orang Melayu yang pindah ke sana dari daratan Asia pada zaman kuno. Pengaruh budaya Cina dan India membuat tanda mereka ketika perdagangan dimulai dengan negara-negara tersebut dan meningkat dengan imigrasi ke Malaysia. Budaya lain yang sangat mempengaruhi Malaysia termasuk Persia, Arab, Inggris, dan beragam etnis yang ada di Malaysia saat ini memiliki identitas budaya yang unik dan khas, dengan beberapa persilangan. Kemudian, seni dan musik memiliki tradisi panjang di Malaysia, dengan seni Melayu berasal dari Kesultanan Melayu. Seni tradisional berpusat pada bidang seperti ukiran, perak, dan tenun. Tabu Islam membatasi karya seni yang menggambarkan manusia sehingga pertengahan abad ke-20, seni pertunjukan dan pertunjukan wayang kulit sangat populer. Nah, setelah berbagai penjelasan dari negara Malaysia, sekarang kita beralih ke negara Filipina. Nah, beginilah bentuk dari profil negara Filipina. Salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dekat dengan negara Indonesia. Langsung saja kita lihat letak geografis dari negara Filipina, di mana batas utara dan timur yaitu Samudra Pasifik atau Pacific Ocean. Sebelah selatan yaitu Laut Sulawesi, dan sebelah barat yaitu Laut Cina Selatan. Welcome to Filipina, the Culinary Country, atau negara lumbung padi, karena di negara Filipina ada pusat penelitian tanaman padi yang terbesar di Asia Tenggara, yang berhasil menemukan salah satu jenis padi yang tahan lereng dan tahan angin, yang sering kita sebut dengan IR64 ini. Lanjut sedikit pembahasan tentang profil negara Filipina. Jadi, nama resmi negara Filipina ini yaitu Republik Filipina. Kemudian bendera dan lambangnya bisa kita lihat seperti yang digambar. Dan selanjutnya pemerintahan negara Filipina ini yaitu Republik, sama seperti dengan namanya yaitu Republik Filipina. Kemudian hari kemerdekaannya yaitu 12 Juni 1898.
kepala pemerintahan yaitu presiden, Thousand of Islands atau negara dengan ribuan pulau. Baiklah, mari kita lihat pulau utama yang berada di negara Filipina, yaitu pertama Pulau Luzon yang berbentuk L, Pulau Mindanao yang mungkin kalau kita perhatikan berbentuk M, dan Bohol, Cebu, Mindoro, dan Pulau Palawan. Itulah 6 pulau utama yang ada di negara Filipina. Kita lanjut untuk mengenai budaya atau kultur dari negara Filipina ini yang sangat dikenal dengan budaya Spanyol, tidak lepas dari penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Spanyol. Ini beberapa gambaran tentang pakaian tradisional yang lebih kental dengan Eropa. Namun, ada juga suku yang sedikit berpengaruh dari bangsa Spanyol, yaitu suku Moro yang ada di Pulau Mindanao dan Pulau Palawan yang lebih erat dengan budaya Islam. Lalu mestis atau Filipino ini adalah sebutan orang yang melakukan perkawinan silang antara penduduk pribumi atau Melayu dengan penduduk Spanyol. Kemudian suku Tagalog merupakan suku utama atau suku yang asli dari negara Filipina itu sendiri. Ini adalah sedikit mengenai budaya yang ada di negara Filipina. Lanjut mengenai kota-kota utama yang ada di negara Filipina. Yang pertama tentu saja Manila, merupakan ibu kota dari negara Filipina atau Metro Manila. Ini sedikit gambaran keadaan kota Manila. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Kemudian kota Bacolod, yaitu kota yang sudah maju di negara Filipina. Inilah beberapa ikon dari kota Bacolod. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong duha, ang dilagang tula at tawid sa palayang minamahal, ang islab ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin. Lalu kota Cebu, ini adalah tampakan dari atas atau sering disebut dengan Queen City. Nah, ini adalah jembatan yang berada di kota Cebu. Dan yang terakhir adalah kota Davao yang ada di Pulau Mindanao. Ini adalah sedikit gambaran tentang kota yang ada di Filipina, dan masih banyak lagi kota-kota yang lain yang ada di negara Filipina. Baiklah teman-teman semua, inilah sedikit penjelasan dari negara Malaysia dan negara Filipina. Tentu saja banyak sekali perbandingan antara kedua negara ini. Kemudian itulah yang dapat kami sajikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik itu dosen pengampu yaitu Ibu Weni Dastina, MSI, dan sumber-sumber materi. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku perwakilan dari kelompok 6
Pamit undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.